Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf ada sedikit terlambat janji kita jam 1. Kami, Bu Mimi dan saya mohon maaf ada beberapa hal yang harus kami kerjakan. Terkait informasi mengenai kondisi COVID-19 di Provinsi Riau, seperti yang kita sudah prediksi, di akhir kita itu memang mencapai angka 20.000. Sesuai dengan yang kita perkirakan. Dan apakah sudah ada tanda-tanda melambat? Belum. Angkanya itu masih berkisar antara 100 sampai 200 kasus per hari dengan jumlah angka kematian rata-rata 5 sampai 6 kasus kematian per hari. Kemudian terkait juga informasi mengenai kondisi Bapak Gubernur, ini juga harus kami sampaikan. Jadi saya harus menceritakan sedikit kronologisnya dulu supaya teman-teman dari media memahami informasinya gitu ya. Pada hari Kamis ada beberapa pegawai yang mengalami keluhan. Pegawai itu bekerja di komplek gubernuran, kemudian ada beberapa keluarga dari kepala dinas itu mengalami keluhan. Dilakukanlah pemeriksaan swab di hari Kamis. Nah, di Kamis itu ada beberapa orang yang positif. Kemudian Pak Gubernur waktu itu ada acara di Jakarta. Kalau saya nggak salah ada buku almarhum Haidir Tanjung waktu itu di Jakarta. Kemudian ada acara di situ. Kemudian waktu itu di Jakarta, Ibu dan Pak Gubernur dan Ibu itu menghadiri acara tersebut di Jakarta. Malamnya, waktu masih di Jakarta, istrinya Pak Gubernur itu mengalami batuk-batuk. Nah, kemudian karena memang kebetulan selesai acaranya itu hari Jumat dan kebetulan beliau pun harus balik itu Sabtu pagi. Nah, jadi sampai di Pekanbaru itu Sabtu pagi dilakukan swab. Swab termasuk kepada Ibu, kepada Pak Gubernur. Waktu dilakukan swab hari Sabtu, kemudian keluar hasilnya hari Minggu, hasilnya positif. Sementara hasil Pak Gubernur di hari Sabtu itu hasilnya negatif. Karena hasilnya negatif, tentu beliau tetap beraktivitas seperti biasa karena beliau pun memang tidak ada keluhan. Sementara Ibu karena keluhannya ringan, dilakukan isolasi mandiri. Nah, kemarin itu sesudah acara di DPRD, Bapak mengalami ada keluhan. Keluhannya sedikit nggak enak badan aja. Sesudah itu kita semua menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan swab kemarin. Kemarin dilakukan pemeriksaan swab sore, kemudian keluar hasil. Besoknya hari ini berarti keluar hasil. Nah, dari hasil itulah terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi beliau saat ini berdua itu kondisinya stabil. Artinya keluhannya ringan ya. Kalau dianggap keluhan dari COVID itu kan ada yang gejala ringan, sedang dan berat. Keluhan beliau gejalanya ringan. Cuman sesudah kita tadi pagi berdiskusi, karena beliau juga mempunyai komorbid, kemudian faktor usia, kemudian Bapak dan Ibu Gubernur kita sarankan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Makanya hari ini tepat jam 1 tadi, beliau sudah masuk di salah satu rumah sakit, kemudian dilakukan semua pemeriksaan standar sesuai dengan standar pasien COVID-19, pemeriksaan ronsen foto, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan lain-lainnya. Dan tentu juga ada beberapa dokter yang ikut di dalam penanganannya, termasuk dokter spesialis penyakit dalam, dokter jantung, dokter paru juga kita berkolaborasi bersama untuk bagaimana supaya beliau bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terkait juga ada beberapa kasus juga positif per hari ini dari beberapa pasien yang terkait juga dengan klaster dari Dharma Wanita yang kemarin, pengembangan dari kelas kontak tracingnya juga ada yang positif, cuman saya nggak tahu nama persisnya siapa, tapi ada beberapa
orang tambahan dari klaster itu sendiri. Nanti jumlah klaster atau berapa orangnya nanti bisa disampaikan oleh Bu Mimi sendiri nanti. Dan yang paling penting semuanya kita tetap tenang ya, tetap tidak usah khawatir. Insya Allah beliau di tangan yang pasti berkompeten untuk menangani penyakitnya. Kemudian seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, semuanya pemerintahan ya berjalan baik-baik saja, nggak ada masalah. Semua aktivitas seperti biasa, tapi tetap mungkin ada beberapa hari ke depan ada pembatasan-pembatasan tambahan terhadap kaitannya dengan aktivitas pemerintahan atau perkantoran. Jadi work from home-nya bagaimana, batasan-batasan untuk acara-acara yang mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk rapat atau apa, mungkin akan ada evaluasi ulang ke depannya bagaimana. Karena kita tahu saat ini jumlah kasus di Provinsi Riau belum memperlihatkan tanda-tanda turun. Dan kita melihat memang ada sedikit faktor bukan abai sih, udah jenuh sebenarnya. Ada faktor jenuh dan di WHO pun menyatakan ada istilahnya pandemi fatigue istilahnya. Kelelahan akibat pandemi. Karena udah 9 bulan loh ini. 9 bulan tentu orang ada rasa jenuh, bosan gitu ya. Yang dibicarakan itu-itu saja, yang disampaikan itu-itu saja, tentu ada jenuhnya. Cuman ini yang kita harus mengingatkan terus ke masyarakat supaya jangan sampai faktor jenuh atau bosan itu menjadi resiko yang sangat besar. Terkait juga dalam beberapa hari ke depan akan ada pencoblosan pilkada di beberapa daerah. Ini juga kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Bawaslu, KPU, supaya betul-betul protokol kesehatan di waktu dilakukan pilkada itu betul-betul dilakukan dengan baik. Tidak boleh ada kerumunan-kerumunan yang tidak perlu dan memang harus tegas dinyatakan atau dibubarkan kalau bisa, kalau memang ada kerumunan-kerumunan yang dianggap berisiko tinggi untuk terjadinya transmisi COVID-19. Ada pertanyaan? Izin Dok, selain Pak Gub dan Ibu kan beberapa kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Riau kan sebelumnya juga ada yang positif. Itu sekarang kondisinya gimana Dok? Apakah ada yang dirawat intensif di rumah sakit atau seperti apa? Laporan yang saya terima ada beberapa orang yang dirawat, cuma namanya saya nggak tahu. Di rumah sakit mananya saya juga belum dapat informasi yang lengkap gitu ya. Nanti ada dari Bu Mimi atau dari BKD juga bisa menyampaikan informasinya. Dari nama-namanya sendiri saya juga belum punya data lengkapnya. Kondisinya juga saya belum tahu karena banyak sekali kasus, banyak sekali pasien gitu. Ya. Izin Dok, satu lagi, apakah Gubernur Riau beserta istrinya ini dirawat dalam satu tempat atau terpisah? Nah kemudian apakah ada dokter khusus atau tim medis khusus yang ditunjuk untuk merawat Gubernur dan istrinya? Kemudian terakhir Dok, kemarin Pak Gubernur sempat menghadiri sidang paripurna pengesahan APBD Murni 2021. Nah, apakah peserta yang hadir dalam rapat paripurna itu juga akan dilakukan swab atau seperti apa? Terima kasih. Untuk yang pertama, Bapak Gubernur dan istri itu dirawat di satu ruangan yang sama karena sama-sama terkonfirmasi positif. Dan memang saya pun pada beberapa kasus pasien yang keluarga ya itu saya selalu menyarankan digabung. Kenapa? Saling menguatkan. Karena di ruang isolasi itu kalau sendiri lebih cenderung psikologisnya lebih baik psikologis yang ada temannya daripada sendiri. Apalagi kalau terkonfirmasi dua-duanya positif, tentu di satu kamar yang sama. Satu. Yang kedua, tadi pagi itu sudah dibentuk oleh tim, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke Dr. Nuzeli atau Bu Mimi sendiri nanti, dibentuk tim. Tapi timnya bukan tim DPJP ya. Timnya ini tim yang istilahnya bersinergi nanti dengan pihak rumah sakit. Nah kalau DPJP, dokter penanggung jawab itu otoritasnya kuat, sendiri dia. Jadi kalau misalnya di rumah sakit di tempat Pak Gubernur dirawat ini nanti mereka membentuk tim internal di dalam rumah sakit. Jadi ada dokter A, dokter B, dokter C, dokter D gitu ya. Nah tetapi apakah itu suatu hal yang tidak biasa? Enggak, itu hampir semua pasien-pasien juga kita lakukan hal yang sama. Jadi tim, dia berpikirnya sama-sama gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa pertanyaan tadi ya? Oh iya,
Jadi kalau kita lihat kronologis, berarti yang dihadiri oleh Pak Gubernur sesudah, dia kan swab hari Sabtu, Sabtu kan negatif. Berarti Bapak ada acara, kalau saya nggak salah ada acara keluar kota, saya nggak tahu kemana, lupa saya. Sesudah acara itu hari Minggu beliau nggak ada acara, yang setahu saya. Hari Senin ada acara paripurna. Nah sesudah paripurna di swab, berarti di acara paripurna tersebut seandainya ada yang kontak erat, kita ngomong kontak erat loh, jangan pula semuanya di swab. Jauh duduk sana, situ satu minta pula swab, enggak. Atau kecuali bergejala, itu ceritanya berbeda. Tetapi kalau kontak erat, seandainya sempat bersalaman misalnya, nggak sengaja atau bersentuh gitu ya. Atau kebetulan dia pakai masker, bolak-balik diturunkan, nah itu cepat melapor ke puskesmas atau dinas kesehatan setempat, tentu akan dilakukan pemeriksaan screening untuk swab PCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Nah untuk kasus yang dimaksud dengan klaster Dharma Wanita itu memang ada beberapa teman-teman KOPD yang kena terkonfirmasi. Yang pertama tentunya Karo Atpim, yang kedua Kadis Kebudayaan beserta istri, kemudian Karo Pembangunan, nah itu Pak beserta istri, dan ada yang terbaru yaitu Kadis Perikanan dan istri juga, kemudian ya, kalau tidak salah saya ya Bu Cekdah. Nah itu yang terbaru hasil dari pemeriksaan yang terkonfirmasi positif. Tentu harapan kita tidak ada lagi penambahan daripada kasus daripada yang disebut dengan klaster Dharma Wanita, dan semuanya ada yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah, kemudian ada yang di tempat isolasi yang disiapkan oleh pemerintah, dan ada yang di rumah sakit sesuai dengan gejala daripada masing-masing yang bersangkutan. Demikian. Nah kalau mengenai kegiatan daripada Pak Gubernur, tentu nanti Diskominfo atau protokol yang tahu, karena yang meliputi semua kegiatan-kegiatan daripada Bapak Gubernur. Demikian, terima kasih.